Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Komposisi. Fungsi. Ada, benar sekali, Komposisi komposisi fungsi. Sebelum kita mempelajari komposisi fungsi, ada yang tahu apa itu fungsi? Saya Bu, Ya, silakan. fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota A dipasangkan tepat satu pada anggota B. Nah, iya, benar sekali. Jadi fungsi adalah relasi himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota A dipasangkan ke tepat satu anggota B. Ibu punya ilustrasi? Apakah ini termasuk fungsi? Iya. Ya, Bu. Ya, karena himpunan X mendapatkan anggota tepat satu di himpunan Y. Nah, ada yang tahu proses pembuatan kertas? Bor. Beranya, Bu. Ya, dari kayu. Dari kayu. Nah, proses pembuatan kertas itu awalnya itu dari kayu gelondongan ini. Kemudian diolah, dikupas dulu kulitnya, kulit kayu dikupas. Lalu diapakan? Terus kecil-kecil. Serpihan kayu. Kepingan. Setelah itu dimasak menjadi Bubur. kertas. Ayam. Setelah itu nggak bisa dimakan karena ini Dikasih ayam, akan enak di sebuah kertas. habis dikasih ayam. Bu. Nah, setelah itu menjadi gelondongan kertas. Ya, karena masih digulung kertasnya. Dan jadilah sebuah kertas. Lalu apa hubungannya antara pembuatan kertas ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Nggak tahu. Belum tahu. Aku tahu. Nggak tahu, Bu. Nah, keterkaitannya adalah ada beberapa aspek yang terkait antara pembuatan kertas dengan materi komposisi fungsi, yaitu dalam pemodelan, analisis, optimasi, dan pengendalian kualitas dalam proses pembuatan kertas. Melalui pendekatan matematis ini, produsen kertas dapat meningkatkan pemahaman dan pengelolaan komposisi fungsi untuk menghasilkan kertas dengan kualitas dan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, sebelum mempelajari materi komposisi fungsi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, yakni peserta didik dapat menganalisis komposisi fungsi dan sifat-sifat komposisi fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat komposisi fungsi untuk menyatakan fungsi komposisi dari komposisi dua fungsi atau lebih. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan fungsi komposisi melalui diskusi. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan fungsi komposisi dengan tepat. Baik, Ibu mau bertanya, sudah siapkah kalian menerima materi hari ini? Siap, Bu. Baik. Nah, pengertian dari komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Nah, jika ada satu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi yang lainnya, akan menghasilkan sebuah komposisi fungsi dari dua fungsi. Nah, komposisi fungsi ini biasanya dinyatakan dengan F bundaran G. Nah, 0 ini dibaca bundaran atau dibaca F komposisi GX sama dengan F kita masukkan nilai dari fungsi GX-nya. Kemudian jika
Jika G komposisi F, maka yang kita masukkan nilai fungsinya adalah nilai dari Fx. Nah, G merupakan pemetaan dari A ke B menghasilkan fungsi Gx. Kemudian F merupakan pemetaan dari B ke C menghasilkan fungsi Fs. Nah, jika pemetaan dari A ke B ini maka menghasilkan fungsi komposisi G dengan memasukkan nilai fungsi G ke dalam fungsi F. Begitu juga jika kita ada fungsi F merupakan pemetaan dari A ke B akan menghasilkan fungsi Fx. Dan G pemetaan dari B ke C akan menghasilkan fungsi Gs. Dan jika A ke B, A ke C maka menghasilkan fungsi G komposisi F. Selanjutnya yakni langsung ke contoh soalnya ya. Ya, Bu. Ini merupakan notasi dari komposisi fungsinya tadi ya. Ya, Bu. Apa ini bacanya? Ada yang tahu tadi? Komposisi. F Komposisi G. X. Kemudian ini G komposisi F. Nah, langsung ke contoh soalnya. Diketahui Fx sama dengan 2x min 5 dan Gx sama dengan x kuadrat plus 5x min 1. Tentukan F komposisi G dan G komposisi F. Alternatif penyelesaiannya, jika ada F komposisi G maka yang dimasukkan tadi fungsi yang apa? X-nya. Fungsi Fx-nya tadi berapa? 2x min 5. Bentar. Fungsi komposisi G. Maka yang dimasukkan adalah nilai dari fungsi Gx-nya. Kelihatan papanya? Kelihatan. Iya, maksudnya tulisannya ya. Setuju. Kemudian fungsi Fx-nya berapa? 2x Min 5. Nah, x-nya itu diganti dengan nilai gx-nya berapa? X kuadrat X kuadrat X min 1. 5 min 1 min 5. Nah, ini kita kalikan 2 kali x kuadrat hasilnya 2x kuadrat. 2 kali 5x hasilnya 10x. 2 kali min 1 hasilnya Min 2. min 2 dikurangi min 5 hasilnya Min 7. F komposisi G-nya hasilnya 2x kuadrat plus 10x min 7 tanpa X. Kemudian mencari G komposisi F-nya. Maka kita masukkan fungsi Fx-nya. Nah, fungsi Fx-nya adalah 2x min 5. Kita ganti dari x kuadrat plus 5x min 1, kita ganti x-nya menjadi 2x min 5 kuadrat plus 5 kali 2x min 5 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 4x kuadrat min 10x min min 1. Oh. Tolong Mas Agi, jangan tanya ya. Sifat komposisi fungsi yang pertama yakni tidak komutatif. Jadi ketika F komposisi G maka dia tidak sama dengan G komposisi F. Langsung ke contoh soalnya. Diketahui
fx sama dengan 4 min x kuadrat dan gx sama dengan 3 min x. Tentukan nilai f komposisi G dan G komposisi F. Alternatif penyelesaiannya, kita cari f komposisi G-nya terlebih dahulu dengan memasukkan nilai fungsi apa? Gx. Kita masukkan nilai fungsi Gx-nya, yakni fx-nya 4 min x kuadrat. Kita ganti x-nya menjadi fungsi Gx, jadi 3 min x kuadrat. Dan hasilnya min x kuadrat plus 6x min 5. Setelah itu kita mencari G komposisi F dengan memasukkan nilai fungsi apa? F-nya. Kita masukkan 3 min x, kita ganti x-nya menjadi 4 min x kuadrat. Nah, G komposisi F-nya hasilnya x kuadrat min 1. Nah, hasil dari F komposisi G-nya ini dengan G komposisi F-nya ini apakah sama? Tidak sama, Bu. Tidak. Bisa homogen. Maka komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Dilanjut ya. Sifat komposisi fungsi yang kedua, yakni asosiatif. Asosiasi. Di mana F bundaran dalam kurung G bundaran HX sama dengan dalam kurung G bundaran F bundaran G bundaran HX. Langsung ke contoh soalnya. Fx sama dengan 4 min x kuadrat, Gx sama dengan 3 min x, dan Hx sama dengan min 3x. Tentukan nilai dari F bundaran dalam kurung G bundaran Hx dan dalam kurung F bundaran G dalam kurung Hx. Alternatif penyelesaiannya, G kita cari dulu G komposisi H-nya dengan memasukkan nilai apa? Kemudian G-nya tadi berapa nilai fungsinya? 3 min x. X-nya kita rubah menjadi nilai fungsi dari Hx min 3x. Hasilnya 3 plus 3 plus 3x. Kemudian kita cari F komposisi G-nya dengan memasukkan nilai fungsi Gx. Nilai fungsi F-nya berapa? 4 min X x kuadrat. X pangkat 2. Kemudian nilai fungsi Gx-nya berapa? 3 min X. 3 min X. Kita ganti X yang ada di fungsi Fx menjadi fungsi Gx, yakni 4 min 3 min X kuadrat. Hasilnya min X kuadrat plus 6X min 5. 5. Kemudian kita cari dari F komposisi dalam kurung G komposisi Hx-nya. Kita masukkan nilai dari G komposisi H yang sudah kita cari sebelumnya tadi. Nilainya berapa? 3 plus 3x. X. Nah, fungsi Fx-nya tadi kan 4 min X kuadrat. Kemudian kita ganti dengan hasil dari G komposisi H-nya 3 plus 3x kuadrat. Hasilnya min 9x kuadrat min 18x min 5. Kemudian kita cari F bundaran G bundaran H. Kita masukkan nilai H-nya. Ini tadi kan sudah dicari, F komposisi G-nya sudah dicari, hasilnya min X kuadrat plus 6X min 5. Kita ubah ke dalam min 3X. Ini juga X-nya diubah menjadi min 3X. Hasilnya min 9X kuadrat min 18X min 5. Jadi F bundaran dalam kurung G bundaran HX sama dengan dalam kurung F bundaran G bundaran HX. Jadi
Komposisi fungsi ini bersifat Asosiatif. Bu Akil ramai Ibu. Mas Akil, tolong diam sebentar ya. Sifat komposisi fungsi yang ketiga yakni terdapat unsur identitas. Identitas, Bu. I dikali X dengan F komposisi IX sama dengan I komposisi F. Maka hasilnya nanti fungsi F itu sendiri. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Diketahui Fx sama dengan 2x min 1 dan IX-nya sama dengan X. Tentukan nilai dari F komposisi identitas. dan I bundaran F. Alternatif penyelesaiannya F komposisi I-nya dengan memasukkan nilai dari I. Nilai I-nya berapa? X. Nilai fungsi F-nya berapa? 2x min 1. Kita masukkan nilai X-nya 2x min 1 hasilnya. Kemudian kita cari jika I komposisi F, kita masukkan nilai Fx-nya 2x min 1, maka hasilnya juga sama 2x min 1. Jadi komposisi fungsi ini terdapat unsur identitas. Oke, selanjutnya Ibu punya permainan buat kalian. Silahkan berkumpul sesuai dengan pembagian kelompok di sini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di belakang. Satu. Bu, ada nakal, Bu. Adil lo Bu, risik Bu. Gak Bu, mau ada sama nakal. Ibu. Bu, ada yang belum pindah kelompok Bu. Ya, Bu. Bu, ada yang mau pindah kelas Bu. Mau pindah kelas? Bu, ada nakal. Bu, ada gak kenapa-napa. Nyatain perasaan guru saya buat. Adil Bu. Kelompoknya di mana itu? Aduh. Bu. Ngomong dia. Ayo. Menang. Badai. Aku anjir. Bukan jawab piro. Bu, ada ngomongnya kasar Bu. Tidak salah CV ya. Ada nakal, Bu. Kok ngomong kasar. Nah, untuk aturan permainannya, Bukan jawab begitu tuh. Ibu punya berapa kotak ini? Ada 9 9 kotak. Nah, setiap kotak ini berisi soal. Nanti Ibu akan mengacak nomor soalnya. Kemudian kelompok mana yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Nah, ketika sudah menjawab dan jawaban itu benar, maka satu kelompok berteriak hore. Mana mic-nya kok? Apanya? Mic-nya mana? Oh, mic-nya nanti ya. Nah, Iya. jika kelompok itu misalkan ya, jika kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan nomor 5, maka kelompok 1 akan memenangkan permainan ini jika dia juga menjawab 3 pertanyaan terdekatnya. Misalkan nomor 2 dan nomor 8. Iya, satu menang. Maka kelompok 1 Kalau miring juga menang. Kalau miring gini, Boten. ini Serong. ya. Iya, menang. Pokoknya 3 Belum soal apa-apa sudah menang ini. terdekat. Ayo kita diskusi. Silakan Udah nakal. disiapkan dulu alat-alat tulisnya. Di sini Ibu akan memilih kotak nomor
2. Saya Bu. Bentar Mbak Ade. Salah dulu kan kelihatannya Kan Ibu belum membacakan soalnya. Soalnya diketahui f(x) sama dengan x kuadrat plus 2 dan gx sama dengan x min 4. Tentukan fungsi komposisi dari f komposisi G. saya Bu. Ya, Mbak Ade. F F komposisi G sama dengan x kuadrat min 8x plus 18. Kita lihat ya, apakah jawaban Mbak Adel benar? Jawabannya Betul. nomor berapa ini? 2. Kemudian Ibu memilih kotak nomor 5. Soalnya jika Gx min 2 sama dengan 2x min 3 dan F komposisi G x min 2 sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 3. Tentukan nilai dari F min 3. Saya Ya, silakan. F min dulu. F min 3 sama dengan 3. 3. Kita lihat ya, apakah jawabannya benar? Jawabannya F. Nilai dari F min 3 jawabannya 3. Nomor berapa? 2. Ayo, kelompok 2 kurang 1 lagi. Kemudian Ibu milih soal nomor 4. Diketahui F pemetaan dari R ke R dengan Fx sama dengan x min 4 dan fungsi G pemetaan dari R ke R dengan Gx sama dengan 2x min 6. Jika F komposisi Gx-nya sama dengan min 4, tentukan nilai X. Ya, Mas Akil berapa? Ayo, 3. 3. Kita lihat dulu ya, apakah jawabannya benar? Ya. Uji Laura dulu. Senengnya lah, senengnya lah. 3. Nomor 3. Ada nakal Bu. Nah, sekarang Ibu pilih kotak nomor 7. Diketahui fungsi F pemetaan dari R ke R dengan Fx sama dengan 4x plus 3 dan fungsi G pemetaan dari R ke R dengan Gx sama dengan x min 1. Apakah G komposisi F sama dengan F komposisi G? Saya Bu. Iya. Jawabannya tidak Bu, karena pada fungsi komposisi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, ya benar sekali. Hore, hore. Sorry. Ayo kita fokus lagi. Selanjutnya Ibu pilih kotak nomor 8. Soalnya diketahui G pemetaan dari R ke R ditentukan oleh Gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1 dan F komposisi G sama dengan 2x kuadrat min 6x min 1. Tentukan nilai Fx-nya. Ya. Kalau salah. Fx sama dengan 2x min 3. Kita lihat ya. Nah, Fx sama dengan 2x min 3. Benar. Hanya dua kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk kelompok 2 salah ya. Agil curang sama Nanda. Ini Adel. Iya, sama-sama. Sudah. Kita kembali lagi ya. Ya, Ada rusuh makanya toh, kalau rusuh. Mesum. Seneng dah. Nada Bu tawuran. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah komposisi fungsi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Kemudian dinotasikan dengan F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx atau G bundaran Fx. Dan sifat-sifat
Komposisi fungsi tadi ada berapa? 3. Apa saja yang pertama? Komutatif. Asosiatif. Kemudian yang kedua? Asosiatif. Yang ketiga? Identitas. Nah, ibu punya Identitas. oleh buat kalian Dari mana? Bu? oleh. Nah, silakan ditulis. Banyak, Bu. Iya. Satu saja ya, Bu. Loh, dipilih salah satu, Bu. Enggak dikerjakan semua ya. Oke, Bu. Dibutuhkan minggu depan. Sudah, Bu. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Bu. Sudah, ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Semoga minggu depan kita belajar mengenai inverse fungsi. Jangan lupa di rumah belajar ya. Iya. Tetap semangat. Boleh. Dan jangan lupa belajar. Sudah, Bu, belajar. Sekian dari Ibu. Oh, sebelumnya kita tutup dulu dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara Ana sudah mempresentasikan fungsi komposisi dengan model CRH. Di sini juga saya lihat tadi udah bagus. Ada beberapa masukan aja tadi mengenai persepsi juga. Jadi di sini tadi mengingatkan yang pertama adalah tentang fungsi, itu udah bagus. Kemudian ada fungsi fx sama dengan, katakanlah gini ya, fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Karena ini berhubungan dengan fungsi komposisi, artinya fungsi komposisi kan gini, f bundaran gx, berarti kan g yang nanti fungsi g harus masuk ke f. Nah, ini nanti itu ada kaitannya dengan substitusi. Jadi tadi akan lebih bagus lagi kalau ditambahkan di persepsinya gini. Oke anak-anak, ketika saya punya fx sama dengan 2x plus 1, maka kalau saya punya f5 berarti bagaimana? Maka anak-anak pasti akan menjawab 2 kali 5 plus 1. Oke, kalau saya punya f100, maka artinya adalah 2 kali 100 tambah 1. Oke, kalau saya punya f papan, maka nanti artinya adalah 2 papan plus 1. Nah, nanti akan memudahkan siswa ketika dalam bentuk fgx. Oke, kalau saya punya fgx berarti apa? Kalau punya fgx berarti 2 kali gx plus 1. Lah nanti gx-nya tinggal diganti fungsi yang akan dimasukkan itu. Itu akan lebih mengena. Yang kedua adalah pemberian hadiah tadi itu tergesa-gesa. Langsung aja selesai, dikasihkan kemudian selesai, kayak tidak ada apa ya, kurang mengena gitu loh. Tadi mungkin disuruh ke depan dulu atau dikasih hadiah atau bagaimana. Pokoknya tadi tergesa-gesa sehingga terkesan kayak tidak memberikan hadiah gitu loh. Itu aja masukan dari saya. Mungkin ada tanggapan? Sudah, cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novi Sagita Anggraini akan mengomentari micro teaching saudari Anna. Untuk kekurangannya, pada saat pembagian kelompok itu ada salah satu siswa yang ada 2 siswa yang beda kelompok, tetapi mengacungkan tangannya itu bebarengan. Nah, seharusnya sebagai guru itu kita bisa mengontrol muridnya supaya tidak ada yang merasa terabaikan. Kekurangannya hanya itu saja, selebihnya sudah bagus, mulai dari intonasi, kemudian penyampaian materi, dan membagi pandangan dengan siswa juga menurut saya sudah bagus.
Sekian komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai Agil menjadi komentator 2. Saya akan mengomentari dalam 2 hal. Yang pertama kekurangan dan yang kedua kelebihan. Yang pertama kekurangan, di sini kekurangannya ada 3. Yang pertama yaitu dalam menjelaskan materi masih lihat catatan. Nah itu perlu dicatat bahwa dalam penyampaian guru tidak boleh membawa catatan, itu menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman. Yang kedua, terlalu banyak membaca materi di PPT, menunjukkan bahwa kurang dalam menguasai materi. Yang ketiga, papannya tidak terpakai, jadi papannya tidak berguna atau tidak digunakan lah. Jadi hanya PPT-nya saja yang digunakan. Yang kedua, kelebihannya ada 2. Yang pertama, dalam penyampaian materi lancar dan baik-baik saja, tidak ada belibet atau apa-apa. Dan yang kedua, kreatif dalam membuat game menjadi pembelajaran seru dan menarik. Terima kasih, sekian komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.